Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur Pakris dan Tosan Haji. Jumpa lagi dengan RI King Spark Nusantara Channel. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah klik video ini, dan tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada semua viewer yang telah setia selama ini menyaksikan tayangan-tayangan channel saya ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe jika berkenan terhadap tayangan-tayangan saya agar tidak tertinggal dengan tayangan saya berikutnya. Ini adalah tayangan pertama saya setelah saya berpindah ke Jakarta, karena sebelumnya saya tinggal di Pekanbaru karena tugas, dan sekarang sudah selesai dan beralih kembali ke base saya di Jakarta. Pada tayangan yang lalu saya membahas tentang pusaka temuan, agar hati-hati terhadap pusaka temuan sesungguhnya seperti apa. Ada dalam video saya sebelumnya, dan kali ini saya akan mereview salah satu dari pusaka temuan saya, yaitu peralatan yang difungsikan sebagai pusaka, ditandai dengan adanya meduk di sana. Prinsip linggayoni pada pusaka itu yang membedakan fungsi sebuah senjata sebagai pusaka atau peralatan. Bilah senjata disimbolkan sebagai lingga, dan meduk atau gonjo disimbolkan sebagai yoni. Penyatuan antara lingga dan yoni menggambarkan jalur energi ilahi di tubuh manusia dan di alam semesta. Jadi penggambaran tentang kehidupan makrokosmos dan mikrokosmos, atau yang dikenal di Cina, filosofi Cina, yaitu dengan yin dan yang. Itulah yang membedakan antara peralatan dan pusaka. Jadi jika ada gonjo biasanya pada keris, atau meduk ya, biasanya ada pada tombak, itu disebut sebagai sebuah pusaka. Bagi yang sudah menyaksikan tayangan video saya sebelumnya tentu sudah pernah melihatnya, tapi kita akan coba mereviewnya lebih detail lagi, karena apa yang saya sampaikan sebelumnya hanya secara general. Nah, seperti ini. Ini panjang keseluruhan sekitar 20 cm ya, dengan handle-nya. Tapi bilahnya sendiri mungkin ini sekitar 15 cm ya, 15 cm, dan besinya itu sekitar 5 cm. Ini adalah pusaka temuan dari Sungai Bengawan Solo. Kita perhatikan detailnya. Nah, bagi yang belum melihatnya ya, pusaka temuan itu memang kondisinya hampir semua tidak utuh ya, tapi lihat detailnya, walaupun gripis ini masih tampilannya memang berbeda sangat jauh dengan pusaka atau peralatan logam yang diproses kimia ya. Dilihat detailnya sangat halus. Ini sudah saya sampaikan dalam video saya sebelumnya tentang pusaka temuan, apa yang harus diperhatikan di sana ya. Ini adalah peralatan tukang seperti saya sampaikan.
yang bernama Pangot. Ya, jadi sisi sini ini tumpul, sisi tajamnya ada di sini, tapi yang utama di ujungnya ini sebetulnya ya runcing. Pangot adalah peralatan yang banyak digunakan oleh para tukang atau ibu rumah tangga. Ya, kalau ibu rumah tangga itu sering menggunakan pangot itu untuk mencungkil kelapa itu ya, di dapur, mencungkil kelapa. Kalau tukang biasanya itu untuk serut ya, menyerut atau melubangi bambu gitu. Nah, seperti itu. Estimasi logamnya dari masa Kabudan. Ini sudah dalam kondisi dibersihkan. Jika di daerah saya, daerah Banyumas ya, saya asli dari Banyumas, Purwokerto tepatnya. Pada saat saya kecil sering melihat peralatan semacam ini. Bentuknya agak lebih besar, tapi sama ya, strukturnya sama seperti ini, dinamakan lading. Jadi sepertinya ada peralatan wajib yang selalu ada di dapur setiap keluarga di daerah saya itu, yaitu satu pisau dapur, yang kedua itu bendo, berikutnya kudi seperti bendo tapi ada bagian tengah di perutnya itu yang membesar, kemudian lading dan linggis. linggis itu di tempat saya selain untuk alat untuk menggali, dia itu bisa digunakan juga untuk membuka sabut kelapa. Jadi kegiatannya itu atau linggis itu jika pada saat dipakai itu dinamakan sebagai selumbat. Bentuknya bisa mirip sama dengan linggis, atau ada yang dibuat mata linggisnya itu agak melebar, itu dinamakan selumbat. Dan pada saat kelapa tua tentunya diambil buahnya, ibu-ibu akan menggunakan ini, lading ini atau panggot ini. Jadi untuk mencongkel dia selipkan di antara batok kelapa dan daging buahnya, diselipkan begini, kemudian dimasukkan, kemudian dicongkel. Nah, itu sangat mudah kelihatannya. Saya sendiri belum pernah melakukan karena melihat kegiatan itu pada saat saya masih SD ya, sering ke dapur. Peralatan temuan ini banyak dijumpai di sungai-sungai yang dipergunakan sebagai jalur kegiatan ekonomi ya pada masa-masa kerajaan dulu. Ya, seperti Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo. Sampai sekarang masih banyak kegiatan untuk menemukan atau mencari benda-benda peninggalan masa kerajaan di sungai itu. Dan di luar Jawa itu ada yang terkenal juga banyak barang temuannya, yaitu di Sungai Musi, daerah Palembang sana ya. Nah, inilah bentuknya pusaka yang sudah digunakan sejak zaman berabad-abad yang lalu. Ya, kalau ini perkiraan masa Kabudan, artinya itu rentang waktunya antara abad kedua sampai 13. Ambil abad ke-13, artinya usianya minimal dari logam ini, yaitu sekarang abad 21, adalah sekitar 800 tahun. Bayangkan, 800 tahun dalam kondisi masih seperti ini, terendam di sungai berabad-abad ya. Inilah
kehebatan dari empu zaman dulu membuat peralatan ataupun senjata atau jenisnya senjata ataupun pusaka bisa bertahan dalam kurun waktu yang sangat lama. Jadi artinya kemampuan secara teknis tempa, lipat atau pembuatan, keahlian pembuatan peralatan ataupun senjata para empu zaman dulu itu memang sungguh sangat luar biasa. Inilah salah satu buktinya. Ini artefak yang bisa kita saksikan pada saat ini setelah berumur berabad-abad, 800 tahun kemudian kita masih melihatnya. Nah, demikianlah apa yang ingin saya sampaikan secara singkat tentang peralatan yang difungsikan sebagai pusaka dari era-era kebudan untuk menambah perbendaharaan pengetahuan saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, cukup sekian yang saya sampaikan dan terima kasih atas kesediaan waktunya menyaksikan tayangan saya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.